Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. In this new content, teman-teman, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di English Premier League. Pertandingan pertama antara Manchester City versus Bournemouth yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor telak 4-0. Pertandingan kedua antara Liverpool versus Crystal Palace yang di luar dugaan berakhir dengan skor imbang 1-1. Untuk sementara, Manchester City berada di peringkat nomor 1 dan Liverpool berada di peringkat nomor 12, serta di luar dugaan Manchester United berada di dasar klasemen, teman-teman. Memang masih untuk sementara. Tapi kita akan sekarang juga bisa melihat jarak yang cukup jauh antara Manchester Biru dengan Manchester Merah. Karena Manchester Biru, seperti yang tadi saya katakan, berada di peringkat nomor 1 untuk sementara, sudah menang 2 kali. Sedangkan Manchester Merah, selain berada di dasar klasemen, telah kalah 2 kali dan belum ada pemain dari MU yang mencetak gol. Satu-satunya gol yang dihasilkan MU itu dicetak oleh pemain dari tim lawan. Gol bunuh diri pemain dari Brighton. Ayo dong MU bangkit kembali, meramaikan persaingan di papan atas. Masa ketinggalan dengan Arsenal? Lihat Arsenal, 2 pertandingan awal bisa menang. Memang masih awal, tapi kan startnya sudah bagus. Tentu dengan start yang bagus, para pemain punya kepercayaan diri yang lebih baik. Tapi dari MU, kabar terakhir yang saya dengar, kemungkinan manajemen akan membatalkan kontrak dari Cristiano Ronaldo. Ya, nanti saya akan membuat konten khusus tentang Cristiano Ronaldo, teman-teman. Tapi saya ingin fokus memberikan review dari 2 pertandingan yang tadi saya sebutkan. Pertandingan pertama antara Manchester City versus Bournemouth. Of course, ini bukanlah merupakan sebuah kejutan bahwa Manchester City bisa menang dengan skor telak. Tapi teman-teman perlu cermati cara City menang dengan skor yang telak. Kita bisa melihat para pemain mengandalkan passing game, mengandalkan pressing dan juga possession. Ya, ini adalah memang gaya permainan dari Manchester City sejak dilatih oleh Pep Guardiola. Dan terlihat bagaimana para pemain dari Manchester City itu kompak dan bekerja sangat amat keras. Meskipun lawan mereka adalah salah satu tim promosi. Artinya apa? Para pemain dari City tidak menganggap remeh Bournemouth dan mereka bermain dengan 100% fokus serta konsentrasi sehingga mereka bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya dan bisa menang secara telak. Seharusnya City bisa menang dengan skor yang lebih telak lagi, teman-teman, karena begitu banyak peluang yang berbahaya diciptakan oleh para pemain mereka. Saya ingin memberikan informasi dari lineup kedua tim dulu, teman-teman, secara singkat. Pertama-tama dari Manchester City, yang menarik bagi saya bahwa Pep Guardiola hanya melakukan satu perubahan di lineup, yakni dimainkannya Riyad Mahrez dan bukan Jack Grealish dari awal. Dengan mainnya Riyad Mahrez artinya akan lebih banyak umpan silang yang diberikan oleh Riyad Mahrez, karena kita tahu dia adalah pemain yang bermain di sektor sayap sebagai penyerang sayap, dan dia juga akan didukung oleh Phil Foden serta Kevin De Bruyne yang memang adalah gelandang serang dari Manchester City. Dan terlihat jelas bahwa peran dari De Bruyne, Foden dan juga Mahrez sangat baik di pertandingan ini. Walaupun Haaland tidak mencetak gol, tapi Haaland bisa memberikan assist dan pergerakan tanpa bola dari Haaland yang juga mengganggu konsentrasi dari para pemain bertahan Bournemouth. Bournemouth kita tahu bahwa mereka adalah salah satu tim promosi dan tentu kita nggak familiar ya dengan pemain-pemainnya ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pelatih mereka Scott Parker melakukan 3 perubahan di lineup. Salah satunya adalah Ryan Christie. Ini pemain yang sebelumnya bermain di Celtic, dan kita bisa melihat bahwa Bournemouth ini bermain dengan strategi bertahan karena mereka mengandalkan 5 pemain di lini pertahanan. Dan dari jalannya pertandingan, seharusnya di 10 menit awal Manchester City seharusnya mencetak minimal 1 gol di 10 menit awal tersebut, teman-teman, karena mereka mendapatkan banyak peluang. Dimulai dari Ake dan Rodri dari corner, kemudian Mahrez mendapatkan peluang dari free kick, Foden juga mendapatkan peluang secara open play dari dalam kotak penalti pertahanan dari Bournemouth. Sayang mereka tidak bisa melakukan finishing. Sebelum akhirnya Manchester City bisa mencetak gol melalui interchange passing antara Gundogan dengan Haaland, dan Gundogan bisa melakukan finishing yang sempurna. Kita juga perlu mencermati peran besar dari Haaland di proses ini, teman-teman. Ketika dia sebetulnya dikawal oleh 2 pemain Bournemouth, tapi dia masih bisa membagi bola kepada Gundogan. Banyak yang menanyakan kepada saya,
di akun IG saya melalui DM, kenapa Haaland ini kok gak bisa mencetak gol sih lawan tim promosi? Ya jangan cuma dilihat kontribusi Haaland dari gol, lihat juga kontribusi dia dari memberikan umpan-umpan kunci, dari memberikan assist, kemudian pergerakan tanpa bolanya. Dan juga di pertandingan ini tampak jelas teman-teman bahwa ada instruksi dari pelatih Bournemouth, Scott Parker, untuk man marking Haaland. Dan bukan satu pemain loh yang man marking dia, minimal ada 2 pemain. Ini bukan pertandingan yang gampang bagi Haaland. Tapi tetap kan dia masih bisa memberikan kontribusi dengan memberikan 1 assist tersebut. Dan kita melihat kemudian gol kedua ya dari Manchester City. Kita melihat para pemain memanfaatkan transisi positif secara cepat sehingga De Bruyne bisa mencetak gol yang indah. Dia mendapatkan umpan dari Phil Foden. Nah itu yang tadi saya katakan kan ketika saya memberikan informasi dari lineup Manchester City bahwa Foden, Mahrez dan juga De Bruyne ini 3 pemain yang memang sangat penting ya untuk bisa mengalirkan bola ke lini depan dan juga tentu dalam urusan mencetak gol. Dan kita melihat sebelum babak pertama ini berakhir, Phil Foden bisa mencetak gol juga. Umpan dari Kevin De Bruyne, luar biasa finishing dari Phil Foden. Bisa saja dia bagi bola kepada Haaland, tapi ya kita tahu kan dia memang punya kemampuan mencetak gol yang bagus. Setelah sebelumnya dia miss, kali ini dia bisa mencetak gol. And setelah halftime, ternyata Pep Guardiola memainkan Jack Grealish. Nah, saya agak bingung juga sih, padahal Foden mainnya bagus. Ya, mungkin rotasi yang dia lakukan ya. Dan Jack Grealish tidak banyak juga sih memberikan kontribusi di pertandingan ini. Saya bingung juga ya, kenapa permainan dia nggak sebagus seperti di Villa ya. Sepertinya nih di Manchester City dia juga perlu berbagi peran dengan pemain-pemain lainnya, terutama adalah Kevin De Bruyne. Dan Bournemouth nggak bisa buat apa-apa, mereka terus bertahan. Memang mereka juga ada melakukan beberapa pergantian pemain, tapi juga tidak bisa membuat mereka menahan gempuran dari para pemain City. Terlihat lagi bahwa Pep Guardiola ingin melakukan rotasi di lineup agar para pemainnya tetap bugar, sehingga masuk John Stones, masuk Silva, masuk Julian Alvarez, dan sebelum akhirnya mereka bisa menambah gol bunuh diri dari Jefferson, di mana Cancelo ya sepertinya yang coba untuk memberikan umpan tapi terkena kaki dari Jefferson. Dan kita bisa melihat bahwa secara keseluruhan Manchester City menciptakan 7 hingga 8 peluang yang berbahaya, tapi mereka bisa mencetak 4 gol. Artinya conversion rate dari para pemain City semakin baik, sama seperti di pertandingan pertama. Sebetulnya mereka tidak mendapatkan banyak peluang yang berbahaya, tapi mereka bisa mencetak 2 gol. Dan menurut saya Haaland memberikan kontribusi yang bagus. Dia ada mendapatkan 2 peluang juga kan di game ini. Perlahan-lahan nanti dia akan bisa beradaptasi dengan skema permainan dari Pep Guardiola. Ini kan masih awal bagi Erling Haaland. Sama juga bagi Nunes. Nunes memang mendapatkan 2 peluang lawan Crystal Palace. Sayang dia tidak bisa mencetak gol. Dan menurut saya itu wajar saja karena ini masih awal bagi Nunes, sama seperti Haaland di English Premier League. Dan saya yakin Klopp juga memahami kesulitan bagi Nunes untuk bisa beradaptasi secara cepat, meskipun di first match lawan Fulham ketika dia masuk sebagai pemain pengganti, dia bisa memberikan kontribusi dengan mencetak gol dan juga membantu Salah mencetak gol kedua bagi Liverpool. Tapi yang menjadi masalah di pertandingan lawan Palace adalah Nunes mendapatkan kartu merah. Jadi dia harus lebih tenang lagi, jangan sampai terpancing emosinya dengan tingkah laku para pemain tim lawan. Ya, sekarang pertandingan kedua yang ingin saya bahas ya teman-teman, yaitu Liverpool versus Crystal Palace. Saya tidak menduga bahwa Liverpool akan bermain imbang lawan Palace, karena kita tahulah dari materi pemain Liverpool unggul jauh ya teman-teman ya. Apalagi Palace kan juga bukanlah merupakan tim papan atas. Tapi Palace datang ke pertandingan ini dengan sebuah rencana. Pelatih mereka justru menaruh 5 pemain di lini pertahanan teman-teman. Itu sebetulnya menyulitkan para pemain Liverpool juga untuk mengalirkan bola, karena 5 pemain ini tidak hanya bertahan secara dalam, tapi ada 1 pemain dari lini pertahanan, sepertinya Guehi ya, yang naik cukup tinggi ke lini tengah. Jadi itu menyulitkan juga para pemain tengah dari Liverpool untuk bisa membagi bola. From the lineup of Liverpool ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Jurgen Klopp karena ada beberapa pemain yang cedera. Mulai dari lini pertahanan, Nat Phillips yang dimainkan, bukan Konate atau juga Matip yang cedera, dan Joe Gomez memang belum 100% fit sehingga dia memulai pertandingan ini di bangku cadangan. Dan tampak jelas Phillips merupakan weak point dari Liverpool, dan Van Dijk tampaknya tidak bisa bekerja sama secara baik dengan Nat Phillips karena beberapa kali mereka kena counter attack dari para pemain Crystal Palace. Tampaknya mereka ingin memakai perangkap offside, tapi hanya 1 kali itu berfungsi, sisanya gagal, dan itu yang membuat juga Palace bisa mencetak gol melalui counter attack. And di tengah Thiago cedera sehingga yang dimainkan adalah Harvey Elliott,
bersama Fabinho dan ada James Milner yang menggantikan Henderson. Di depan, Darwin Núñez dipilih untuk bermain sebagai starter bersama Salah dan Diaz. Dan dari Crystal Palace ini dia nih, ada Zaha. Waduh, ini pemain memang sangat bahaya ya teman-teman ya. Kita tahu ini pemain yang juga sebelumnya pernah bermain di Manchester United ya, tapi tidak berkembang sehingga dia pindah ke Palace. Kemudian ada Eze, ada Schlupp, ada Dokore, ada Ayu. Ini pemain-pemain tengah dari Palace juga bagus-bagus loh. Mereka kreatif juga loh teman-teman. Apalagi nih Eze nih. Eze ini juga jangan dianggap remeh loh. Permainannya nggak buruk juga di pertandingan ini. Dia bisa memberikan kipas. Dan mereka memang bisa mencetak gol lebih dulu di pertandingan ini ketika Eze bisa memberikan umpan kepada Zaha ya. Yang memanfaatkan counter attack dan perangkap offside yang gagal diterapkan oleh Van Dijk dan juga Phillips. Tapi sebelumnya kita tahu Liverpool banyak mendapatkan peluang, bahkan di menit pertama pun tuh Milner sudah mendapatkan peluang. Ya saya bingung juga para pemain Liverpool seperti sulit untuk melakukan finishing. Dan jika di pertandingan lawan Fulham itu shooting dari Henderson terkena tiang, maka di pertandingan ini shooting dari Núñez terkena tiang. Sepertinya Liverpool memang lagi apa sih ya teman-teman, begitu banyak peluang, bahkan di pertandingan ini mereka menciptakan total ya, secara total puluhan peluang. Memang tidak semuanya berbahaya, tapi secara total puluhan peluang loh teman-teman. Dan mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Saya juga melihat selain Núñez yang miss chances, dia ada 2 chance yang dia miss. Yang satu lagi juga saya bingung tuh dia bisa miss kick begitu setelah diumpan oleh Trent. Aneh banget ya, mungkin ini bukan hari baik dari Núñez. Tapi selain juga bukan hari baik dari Núñez, saya melihat Salah juga banyak miss chances di pertandingan ini. Di babak pertama dia mendapatkan 2 chance yang bagus loh. Dia dapat umpan dari Trent tuh, yang pertama syutingnya malahan melenceng, padahal dia sudah berada di dalam kotak penalti dari Crystal Palace. Kemudian dia dapat lagi peluang, dari Trent lagi umpannya, sundulannya, masa terarah langsung ke penjaga gawang dari Crystal Palace, Guaita ya. Nah ini kita melihat bahwa Vicente ini bermainnya cukup bagus nih, kiper dari Crystal Palace. Nah akhirnya Palace bisa mencetak gol melalui counter, sebelumnya juga mereka counter, tapi Eze dinilai offside. Dan kemudian mereka main counter seperti itu lagi. Kali ini Eze yang menggocek Fabinho, memberikan bola kepada Zaha. Zaha bagus sekali finishingnya, itu sangat penting. Dan tertinggal kemudian memasuki halftime. Setelah halftime tidak lama kemudian Núñez mendapatkan kartu merah. Tentu akan sulit bagi Liverpool untuk menyamakan kedudukan. Tapi ya kita tahu bahwa Luis Diaz ini pemain yang memang sulit dikawal. Dengan pergerakan individunya dia akhirnya bisa mencetak gol yang indah, menyamakan kedudukan. Dan menurut saya seharusnya mereka menang di pertandingan ini ya teman-teman, karena mereka mendapatkan banyak sekali peluang di babak kedua ini. Meskipun mereka bermain dengan 10 pemain, tapi ya mereka juga bisa menciptakan banyak peluang. Namun the problem is banyak peluang mereka tersebut itu melenceng. Carvalho juga tendangannya melenceng, Salah juga mendapatkan peluang melenceng juga. Ya jadi ini menjadi kesulitan tersendiri ya bagi Liverpool untuk mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat. Secara permainan mereka bagus mendominasi jalannya pertandingan, tapi selain juga mereka tampak lemah di lini pertahanan, di depan mereka kurang tajam. Ini bisa menjadi persoalan besar bagi Klopp jika para pemain dari Liverpool tidak bisa menyelesaikan peluang-peluang yang mereka dapat. Ini kan sama seperti di pertandingan final Liga Champions kan, begitu banyak peluang dari Liverpool, tapi mereka tidak bisa mencetak 1 gol pun. Ya, tampaknya pindahnya Sadio Mane ya berpengaruh besar dalam produktivitas dari Liverpool. Kan jika ada Mane itu beda banget permainan dari Liverpool. Pergerakan tanpa bolanya, umpan-umpan kuncinya, apalagi asisnya, ya tetaplah dia adalah pemain yang penting bagi Liverpool. Kan tampak jelas nih, ada 2 masalah di Liverpool. Pertama, lini pertahanan. Tampaklah beberapa kali itu dengan mudah para pemain tim lawan bisa merancang counter yang efektif. Kemudian masalah kedua adalah di lini depan. Banyak chances, tapi konversinya tidak baik. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana persaingan di papan atas. Tapi untuk sementara di klasmen dari English Premier League ya, klasmen sementara dari English Premier League, memang kita bisa melihat jarak yang jauh antara City dengan Manchester United, kemudian juga dengan Liverpool yang sementara berada di papan tengah. Ayo Liverpool, ayo MU meramaikan persaingan di papan atas. Jangan ketinggalan juga dengan Chelsea dan juga Arsenal. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.